Yo, balik lagi sama gue di channel Muratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP, teman-teman. Jadi kemarin itu udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Dogecoin. Sebelumnya ada Solana, kemudian ada BOME dan juga Zilliqa. Jadi di hari Minggu ini, ya ini hari Minggu ya, kita akan bahas ya untuk update market. Dan overall Fear and Greediness masih berada di 40-an, which is itu udah mulai adanya kenaikan ya dari Fear ke netral. Dan ya di weekend ini market hijau royo, teman, lumayan hijau lah ya. Bitcoin juga visit 60 ribuan dolar, testing lagi. Tapi balik lagi, mengingat nih hari Sabtu Minggu weekend biasanya setelah naik visit kemudian adanya retracement atau koreksi, ya itu diwaspadai, jangan terlalu FOMO teman-teman di weekend. Yang kalau misalkan udah lihat naik jangan terlalu FOMO ya. Itu sedikit reminder aja. Dan yang cukup outperform kali ini itu adanya kalau kita lihat ya di sini per 7 hari terakhir, di sini ada XRP, ada Cardano, ya koin-koin tua teman-teman. Terus di sini ada BCH juga, ada Near, kemudian ada ICP ya, nih ICP, ICP teman-teman. Dan beberapa koin lainnya nih, ada MKR juga ya, MKR STX naiknya belasan persen, lumayan lah ya. Di sini ada VET juga, VeChain, Sui juga ya, tuh OP, ada Tau juga yang naiknya belasan persen ya 7 hari terakhir nih. Ada AAV juga, mantap temen. By the way, AAV ini ganti simbol temen-temen ya. Ini juga salah satu jagoan saya juga nih, AAV ini. By the way, mantap banget ya. Oke, jadi kita lihat dulu untuk liquidity need map untuk secara time frame 3 harinya. Sebenarnya ini udah di visit nih ya, 59.360-an, kemudian dia sideways, masih nanjak naik lagi ke 60 ribuan something. Dan ya kita belum melihat ada yang tebel lagi nih secara time frame 3 harinya. Tapi kalau kita lihat pergi ke 1 minggu, nah untuk 1 minggunya pun terakhir di 59.900 ini juga udah kejemput. Dan tinggal liquidation yield map yang tebel itu di bagian bawah nih, di 56.400 dan di 65.160 dolar. Jadi sekarang condong banyak yang ngelong temen, banyak yang ngelong, tapi liquidationnya itu agak jauh nih di bagian bawah 56 ribuan something. Jadi sangat-sangat berhati-hati, bukanlah sebuah kepastian ya untuk dia visit area sini, tapi adanya peluang ya, tetap adanya peluang. Apakah sesuatu yang men-trigger di minggu depan akhirnya market itu drop lagi ya, dia sekedar retest aja kan 60.000 kemudian drop lagi gitu ya, secara turun signifikan. Sama seperti di sini, bisa aja nih udah naik ya, bull candle-nya lumayan nih, akhirnya balik kandang lagi tuh ya. By the time proses dia balik kandang lagi sebelum dia akhirnya lanjut naik ya. Jadi proses-proses seperti ini perlu diwaspadai ya, sekedar grab likuiditas aja. Cuman bukanlah pasti besok langsung turun 56.000, nggak gitu juga. Tapi kalau kita lihat next ke monthly-nya, nah monthly-nya di sini kita bisa lihat ya, ini tetap orang secara mungkin kita bisa bilang mid sampai long termnya ini masih cenderung orang sell short dengan liquidation yang tebal itu di 64.900 dolar. Nah ini sekaligus menjadi obstacle yang istilahnya apa ya, obstacle pentingnya Bitcoin lah di sekitar 64 ribuan something. Itu memang syarat area yang harus mampu di reclaim sama si Bitcoin untuk dia lanjut rally lagi ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk bahkan kita lihat time frame 1 bulanannya, ini untuk yang ngelong pun nggak ada nih ya, yang gemuk di 1 bulanan nggak ada guys. Jadi memang orang lebih condong sell short, mungkin memang mereka taruh sedikit lebih atas nih. Kita bisa lihat ya di sini kan previous high dia taruh digeser atas untuk mungkin yang area liquidnya, area SL-nya ya, untuk dia sell short. Karena ya teman-teman juga tahu ya, Bitcoin masih adanya peluang juga balik ke 50.000 dolar, 52.000 dolar. Jadi kebanyakan ini sell short teman-teman. Nah ini untuk good news XRP-nya nanti akan kita bahas setelah pembahasan si Bitcoin. Jadi kita bahas Bitcoin dulu baru XRP ya, biar satu-satu teman-teman nggak kecampur. Nah untuk si Bitcoin secara daily ini adalah outlook yang beberapa saat lalu juga saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Di sini ini adanya SNR nih, box warna merah teman-teman di sini. Nah sebelumnya kita bisa lihat support ya, di sini sempat jadi support tapi fake out, akhirnya rebound juga signifikan, lumayan cepet. Ini support and then become resistant. Kita bisa lihat ya, ini di level sekitar sekarang ya 60.200-an sampai 61.400 dolar. Ini menjadi obstacle secara daily terdekat. Plus di sini adanya EMA21 yang sekarang memang masih close di atasnya teman-teman. Jadi kalau area ini mampu di reclaim, ini sangat bagus, pertanda bagus untuk si Bitcoin. At least kurang lebih seperti ini dulu nih teman. Dia mampu reclaim
ya, bahkan ngetes sampai 62 ribuan something gitu ya, adanya retracement balik ke 60 ribu dolar, ini adanya chance peluang untuk dia next up ke 64 ribu something teman-teman. Untuk untuk Bitcoin XRP sabar dulu ya, XRP mulu. Ini dulu yang perlu kita lihat ya. Kalau ini yang kita lihat, maka kita bisa gunakan juga sebuah trendline di sini ya, trendline resistance yang artinya sudah di break. Kalau itu terjadi, maka kita bisa lihat nih berturut-turut secara daily turun, mulai break dia. Ya mulai break, bahkan dia mampu tes atau break 64 ribuan something, itu lebih bagus lagi. Ya tinggal kita lihat setelah dia break 64 ribuan dolar, mungkin adanya retracement balik gitu ya, untuk lanjut naik. Nah retracement balik ini, loh tadi naik, udah naik, ngarep naik, mau naik, udah naik kok malah maunya turun lagi. Ya turun ini memang diperlukan untuk dia create yang namanya higher low teman-teman. Ya kurang lebih seperti ini nih, low, mungkin di sini ada higher low, and then di sini create higher low lagi. Jadi memang kita bisa lihat nih adanya transisi ya dari downtrend ya, kita bisa lihat di sini lowestnya tuh menjadi uptrend kembali teman-teman. Itu yang perlu kita lihat. That's why kenapa mungkin ada teman-teman yang bingung, loh kemarin katanya hopefully bisa naik dan lain sebagainya, udah naik malah ngarep turun. Ya memang kita butuh dia berpijak ya untuk konfirmasi dia bisa lanjut naik lagi. Berarti adanya transisi dari tren. Itu dulu aja yang perlu kita lihat untuk si Bitcoin. Selama ini belum terjadi, maka untuk skenario buruknya ya udah dia naik, sekedar gelap likuiditas untuk lanjut turun lagi. Ya seperti false break lah, kita bisa bilang false break, kurang lebih seperti itu ya, yang perlu diwaspadai untuk si Bitcoin secara daily. Jadi teman-teman udah tahu ya syarat-syarat areanya, harus mampu di break, kemudian di retest lagi balik area berapa untuk dia lanjut naik lebih tinggi lagi. Oke. Next untuk Bitcoin secara time frame 4 jam, sebenarnya hourly-nya ini pembahasan kemarin juga ya di video kemarin. Ini di dalam sebuah channel, kita bisa bilang juga ini bear flag pattern ya, teman-teman. Karena kita bisa lihat di sini dia sebelumnya itu turun sebentar. Nah, di sini ya. Dia turun seperti ini. Cukup signifikan turunnya, and then naik bertahap nih di dalam sebuah channel. Jadi kita bisa bilang bear flag pattern juga. Tapi di dalam bear flag patternnya di sini adanya bullish flag pattern nih. Ya dia up, kemudian koreksinya korektif di dalam sebuah channel untuk lanjut naik lagi. Nah, di sini ya, di sini adanya confluence untuk next area. Sebelumnya di sini ada trendline resistance. Ya, plus juga di sini SNR terakhir sebelumnya si Bitcoin lah di box merah di sekitar 60.400 sampai 60.800-an dolar. Jadi di sini adanya confluence of resistance yang harus mampu di break sama Bitcoin. Itu mampu di break ya udah dia akan visit ke 62 ribuan something untuk si Bitcoin next area targetnya. Ya, jadi selama area ini belum mampu di break nih coba saya tandain. Sebelum area ini belum mampu di break ya, maka dia berpotensi untuk koreksi lagi ya ke 58 ribuan something untuk si Bitcoin. Tapi dia mampu break ya udah visit 62 ribuan something next targetnya. Jadi kalau misalkan kita ukur juga nih dari flag patternnya ya, ini memang target max tuh ya, target maksimalnya ke 62 ribuan something kalau kita lihat secara pattern. Jadi pas teman-teman ya, tinggal nanti udah 62 ribuan something mungkin adanya retracement nih ya. Oke, di area ini dia mampu 12, oke next area target ya, kok koreksi ya, sangat wajar dia retracement dulu ya, retrace lagi SNR sebelumnya, mungkin baru adanya reaction kembali ya. Jadi ini adalah bullish skenario untuk si Bitcoin. Tapi sekali lagi saya reminder ya, anything can happen di market. Waspada kalau nanti dia cuma bikin tail candle panjang seperti ini nih ya. Wah, dia tail candle panjang and then akhirnya ditutup bearish, lanjut turun. Nah, ini berpotensi untuk dia visit lagi 58 ribu dolar untuk si Bitcoinnya. Ini coba saya tandai dengan warna orange deh ya untuk pembeda. Ya, jadi sekali lagi diwaspadai untuk skenario nanti dia bikin tail candle panjang di sini, adanya bearish engulfing. Jadi sekali lagi teman-teman juga bisa lihat ya nanti dia closing seperti apa untuk ya at least di hari ini dulu deh, teman-teman. Oke. Jadi palingan itu untuk si Bitcoinnya so far so good lah ya. Di weekend kita melihat market hijau dan beberapa altcoin tadi juga hijaunya lumayan lah. Solana juga lumayan juga. Dan ya ini adalah good news yang datang untuk XRP. Sebenarnya XRP dan ICP juga teman-teman ya. Cuman memang concern kita kali ini ngebahas XRP. Mungkin besok kita akan bahas ICP gitu ya. Nah, sebenarnya di sini dia dari CME Group ya. CME Group ini ya memasukkan XRP ke dalam crypto benchmark. Jadi intinya adalah mereka ini seperti mau screening lah ya, kita bisa lihat nih
XRP dan ICP. Jadi dia dimasukin ya ke CME Group, XRP dan ICP. Ya nanti ujung-ujungnya kalau memang memenuhi standar bagus menurut mereka dan lain sebagainya ya, lewat kualifikasi lah, ini bisa mengarah ke ETF spot ya, khususnya XRP dalam hal ini teman-teman. Jadi kalau ini yang terjadi, maka ya kita bisa lihat biasanya memang yang mendapatkan ETF spot itu akan mendapatkan dana lebih besar, karena para institusi besar itu bisa mentransaksikan, bisa beli. Ya paling gampang kita lihat Bitcoin aja deh. Ya kita bisa lihat ya, belinya kan gila-gilaan. Nah, what if itu terjadi ke altcoin seperti XRP, seperti ICP, itu lebih signifikan lagi mungkin dia reaction ke atas price actionnya gitu teman-teman. Apalagi memang SEC ini XRP ini di dalam persidangannya juga ya sudah banyak sinyal positif ya, dia memenangkan persidangan, kemudian banyak sering kali maksudnya walaupun belum secara official tapi dalam beberapa case dia menang dalam sidang gitu maksudnya. Kemudian juga sudah ada rumor XRP dikenain denda aja deh gitu ya, dari SEC juga udah mau ngenain denda aja biar cepet-cepet damai gitu. Itu kan salah satu sinyal positif kalau dari SEC sendiri tidak benar-benar fight lagi nih, lanjutin terus sama XRP, karena memang mungkin mereka sudah ada tahu juga ya, wah nih endingnya kayaknya XRP bakal menang, ya udah kita ajuin denda aja deh biar kita juga untung, masih dapat kantongin duit, dan akhirnya ya udah damai gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan XRP kabar terakhirnya juga belum mau membayar denda senilai yang ditagih sama SEC, dan ya hopefully memang di tahun ini XRP ini selesai ya persidangannya sama SEC. Ini lebih positif lagi, apalagi memang baru kita akan menginjak atau memasuki fase bull run. Jadi ya chance untuk XRP dan ya ini ICP juga di cycle kali ini mungkin akan berbeda dari cycle sebelumnya ya. Jadi kalau ini benar-benar terjadi ya, beberapa good news ini untuk XRP khususnya ya bukanlah hal nggak mungkin kalau memang dia visit $3, $5 untuk kali ini gitu ya. Cuman balik lagi, ini bukan buat kalian FOMO, kalian harus analisa kembali, kalian harus menentukan pilihan kalian dengan research dulu ya. Kemudian money management kalian, tentu lagi saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah all in ya di koin apapun. Ini cuma menjadi salah satu sarana aja untuk kita menambah pundi-pundi uang kita ya. Bukan berarti wah saya suka XRP, saya all in XRP, jual ini jual itu, enggak kayak gitu konsepnya teman-teman ya. Jadi semua di market itu memiliki resiko, jangan lupa yang namanya resiko. Kalian siap beli untuk untung, tapi kalian juga harus siap beli ketika memang floating loss, atau memang kalian harus cut loss teman-teman di momen-momen tertentu, mungkin momen-momen krusial, adanya perang dan lain sebagainya. We never know teman-teman di hari-hari ke depan ya. Cuman ini adalah gambaran untuk mungkin ya setidaknya cycle kali ini memberikan harapan yang lebih positif lah terhadap dua koin ini, khususnya XRP ya. Saya pribadi memang XRP Army dan hold udah beberapa kali akumulasi juga di XRP. So here we go. Untuk XRP secara weekly kita ngomongin price action ya. Di sini dia akhirnya weekly-nya dia mampu bertahan di area support kuatnya di box putih di sekitar 0,41 sampai 0,477 dolarnya ya. Dan memang di sini dia lagi testing nih ya di area resisten terakhirnya nih di sekitar 0,543 sampai 0,566 dolar. Dimana sebelumnya kita bisa lihat ya, nahan akhirnya dia drop ke bawah. Dan kalau nanti dia closing seperti ini, berarti adanya bullish engulfing secara weekly teman-teman. Ini weekly loh ya, weekly bukannya time frame kecil. Jadi memang adanya chance untuk si XRP nanti ketika memang 0,566 ini break, maka dia visit, dia akan visit di atas 0,66 dolar. Itu peluangnya besar untuk si XRP ya. Selama memang area ini harus mampu di hold ya. Di area ini nih saya tandain, area ini harus mampu di hold. Dan untuk potensi visit next area target pun ya dia akan visit area ini. Ini cukup besar chance-nya untuk si XRP ya. Apalagi nanti kalau closing weekly udah tinggal beberapa ini lagi ya, nggak kayaknya untuk close di atas 0,565 dolar itu mungkin agak cukup sulit ya. Setidaknya dia closing di sekitar area ini, dan ini juga udah memberikan indikasi yang sangat-sangat positif untuk si XRP adanya bullish engulfing. Terakhir kali kita bisa lihat di sini ini adanya bullish engulfing
Ini akhirnya harganya beberapa minggu ke depan nih, 1, 2, ya 3 minggu ke depan malah dia nge-spike kenceng teman-teman. Ini bullish engulfingnya sih lebih signifikan lagi daripada yang ini. Kemudian mana lagi? Nah di sini juga nih, ya ada bullish engulfing kemudian 1, 2, ya 1, 2 minggu ke depan lah, 1, 2, 3 minggu ke depan setelah adanya bullish engulfing ini trennya cenderung positif untuk XRP. Kita lihat lagi di sini ada, ya tadi di sini juga ada. Kemudian ya kurang lebih itu ya yang bisa menjadi contoh untuk si XRP untuk bullish engulfing. Ya di sini juga ada bullish engulfing tapi cukup tipis ya perbedaannya. Tapi ya so far kita lihat untuk karakteristik di XRP setiap ada bullish engulfing 1, 2, 3 minggu ke depannya dia malah trennya ini positif hijau teman-teman. Ya jadi hopefully memang nanti kita bisa lihat mulai minggu depan sampai di akhir bulan ini kemungkinan besar XRP bisa mengikuti sebelum-sebelumnya. Semoga memang market merestui juga, tidak ada yang aneh-aneh. Maksudnya nggak ada yang aneh, misalkan perang atau misalkan ada kasus yang benar-benar krusial di market sehingga market itu fear banget akhirnya down lagi dan lain sebagainya. Ya semoga tidak ya teman-teman. Kalau itu tidak ya so far kita bisa lihat mungkin pengulangan sebelum-sebelumnya akan terulang kembali pada XRP. Oke. Next kalau kita lihat time frame 4 jam. Nah ini dia 4 jamnya ada bearish engulfing ya, closingnya seperti ini. Maka kita lihat dulu nih teman-teman. Di sini kita bisa gunakan bantuan kakek Fibo juga dari retracement terakhirnya dia di sini. Ya, internalnya ke swing high terakhir dan ya kita dapetin 0,5 sampai 0,6. Kita gunakan 0,5 sampai 0,6 aja biar lebih bawah. Ya kita mungkin kalau di kripto itu agak sulit kalau kita gunakan 0,5 0,3 karena memang lebih volatile khususnya XRP. XRP ini volatile banget, dia sering banget bikin tail candle panjang. Jadi sekali lagi bisa diwaspadai ya untuk XRP. Di sini saya extend sedikit dan di sini sebelumnya menjadi area SNR untuk XRP sebelumnya. Ini saya tandain dengan warna hijau aja. Ya teman-teman ya di sini SNR sebelumnya. And then menjadi supply juga, turun, drop, naik. Nah di sini terakhir kali adanya retracement sebelum dia ngepump. Ini di level 0,46 sampai 0,4844 dolar. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan ketika memang si XRP koreksi, ya at least koreksi dulu ya retracement di sini secara bertahap. Testing sampai level area ini mungkin bikin tail candle cukup panjang. Ya di sini adanya rebound lagi. Ya di sini ketika adanya rebound bisa diperhatikan dan dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi diperhatikan dan diwaspadai. XRP itu karakteristiknya ini sering bikin tail candle panjang nih. Tuh. Nih. Ya, di sini. Di sini. Di sini. Mana lagi nih? Ya, nih. Tuh, ya. Teman-teman. Nah, ini tuh tail candle-nya panjang tuh. Ya jadi sekali lagi waspada, XRP itu benar-benar sering bikin jarum-jarum nakal. Ya bisa aja dia jarumnya begini seret ke bawah baru dia naik lagi ya. Untuk sekedar grab likuiditas ini teman-teman yang perlu diperhatikan untuk si XRP. Tapi overall selama dia masih mampu bertahan di atas 0,46 dolar dan mampu break area 0,56 akan visit di atas 0,66-nya. Ya untuk si XRP. Jadi so far so good untuk si XRP bisa diperhatikan sekali lagi. Ya momentumnya masih oke dan ya itu aja teman-teman yang bisa saya bahas untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.